Swastiastu. Om Swastiastu. Ya baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati kembali menjumpai pemirsa Bali TV dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya baik, dan tentunya ini kita sudah tinggal menghitung hari lagi jelang Nataru dan Tahun Baru. Persiapan dan kesiapan tentunya sudah banyak, tapi diantara persiapan dan kesiapan yang paling penting dan yang paling utama adalah terkait keamanan. Jadi karena itu di studio kita sudah mengundang dua narasumber kita yang tentunya akan membahas terkait topik yang akan kita bahas sore hari ini. Situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Baik, kita akan langsung sapa untuk narasumber kita yang pertama sudah hadir Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas SHSI IKMSI sekaligus merupakan Kapolresta Denpasar. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Pak Bambang? Astenggara. Baik ya, saya panggil Pak Bambang ya. Iya baik. Dan berikutnya juga sudah hadir Bapak Prof. Dr. Ika Raistia Budi SHMS. Jadi beliau merupakan akademisi dan sekaligus juga merupakan guru besar Fakultas Hukum UNUD. Baik, Om Swastiastu Prof. Baik, bagaimana kabarnya sore ini Prof? Astenggara, becek-becek. Becek-becek ya Prof ya, baik. Selamat datang di Bali TV. Ya, dan pemirsa Bali TV selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas terkait situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polresta Denpasar dan pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Tentu ini juga merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali yang rutin yang akan kita bahas dan harus kita rancang karena ini juga menyangkut keamanan dari banyak orang. Nah, karena itu yang pertama saya mau ke Pak Bambang terlebih dahulu ya Pak ya. Izin bertanya nih Pak, terkait dari topik kita untuk sore hari ini mengenai situasi pengamanan Nataru untuk saat ini ya Pak ya. Mungkin bisa digambarkan seperti apa dari tim Bapak untuk kesiapannya untuk sejauh ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sebelumnya saya mengaturkan matur suksema, terima kasih banyak. Utamanya kepada seluruh warga Denpasar, bahwa maupun warga seluruh Bali, di mana sebelum event ini kita telah melalui event yang cukup besar, yaitu event G20. Iya, betul sekali. Nah, jadi sebelum G20, perlu kami sampaikan ada 25 set event sebelum G20 puncak di KTT-nya. Iya. Dan Astenggara alhamdulillah berkat dukungan semuanya, masyarakat, warga Denpasar, Bali semuanya berjalan dengan aman, nyaman, dan sesuai harapan. Betul. Kemudian ini juga mendapat respon baik dari seluruh warga, baik itu warga Indonesia, utamanya warga di luar negeri yang mengikuti KTT G20 maupun di luar dari yang mengikuti. Iya. Dan kita rasakan sekarang, nah ini ada sangkut pautannya nih Pak, jadi ada sangkut pautannya terkait dengan Nataru ini. Iya betul-betul. Jadi begitu para peserta G20 ini kembali, justru setelah itu wisatawan ya Astenggara semakin naik. Semakin banyak Pak ya. Astenggara. Jadi menghadapi rangkaian Natal ini kami sambung dengan Tahun Baru ya. Kebetulan satu rangkaian ini Pak. Ini dengan kita lihat dari grafik peningkatan penumpang di bandara, kami juga ikut monitor di sana. Memang di sana sudah ada Polres sendiri, Polres Bandara. Di sana ada kenaikan penumpang yang kurang lebih sekarang untuk WNA atau turis luar itu ada sekitar naik turun 15.000. Kemudian untuk lokal itu kedatangan kurang lebih 16.000. Iya. Ini per kemarin. Nah ini menjadikan suatu ya kebanggaan, ya utamanya bagi kami Pak, bisa melayani warga masyarakat maupun wisatawan, begitupun menjadi aset dari kita yang ada di Denpasar Bali. Kemudian kami sampaikan terkait dengan kesiapan Natal ini, yang pertama Natal dulu, Natal dan Tahun Baru. Jadi kami sampaikan bahwa seperti set event sebelumnya, event-event baik itu internasional maupun yang nasional, di event ini yang nantinya di tanggal 25 Natal nanti, itu terdaftar di kami ada 122 gereja yang ada di wilayah Denpasar. Ya. Kami sampaikan di sini Polresta Denpasar ini membawahi satu kota dan satu kabupaten, memiliki 2 kecamatan. Untuk di Polresta Denpasar ini memiliki seluruh wilayah kota Denpasar, kemudian ditambahkan 2 kecamatan yaitu di Kuta dan Kuta Selatan. Ya. Jadi kami gabungkan itu ada 122 gereja. Di mana dari 122 gereja ini yaitu ada 119 gereja yang nanti akan melaksanakan kegiatan Natal nantinya.
Baik, Ya, berarti semuanya oke. sudah terdaftar ya Pak ya untuk Sudah, nanti setengah. ancang-ancang siapa saja nanti yang akan Oke. bertugas di setiap titik ya Oke, Pak ya. betul. Iya, baik Bapak. Sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingin meminta pendapat dari Prof terlebih dahulu. Iya. Nah, Prof terkait dari situasi dari kita setelah G20 ya Prof ya. Kemudian sekarang kita menjelang Nataru. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Bambang juga, ini merupakan suatu kebanggaan juga karena ini kan strategi dari G20 semuanya berjalan lancar ya Pak ya. Dan sekarang untuk PR kita bersama nih adalah di Nataru. Bagaimana pandangan dari Prof sendiri? Ya, memang kalau kita lihat perjalanan dari tugas polisi di Bali ini luar biasa ya. Sebelum G20 itu sudah ada kegiatan-kegiatan internasional, sampai puncaknya G20 itu Astungkara ya sudah berjalan luar biasa, dan itu mendapat pujian dari dunia ya, bukan hanya beberapa negara, tapi dunia memuji apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dan khususnya di Bali, terutama dalam sistem pengamanannya. Dan untuk itu rupanya sekarang ini kan masuk pada Natal dan Tahun Baru ya, keseimbangan antara masuknya penduduk itu dengan keluar. Orang Bali itu rasanya jarang keluar ya untuk Tahun Baru, artinya keluar Bali gitu. Sedangkan luar Bali itu banyak sekali yang masuk. Tadi sudah disampaikan jauh ini Tahun Baru ini kan masih agak jauh. Itu sudah Lumayan. apa ya, lonjakan penumpangnya itu sudah luar biasa ini. Itu baru di airport tadi disampaikan karena wilayah beliau itu termasuk ke situ, walaupun ada Polres di sana itu ya. Tapi di Bali ini kan semua ada dari Padang Bayi, Gilimanuk dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang masuk, dan tentu kalau mereka ke Bali tidak dapat ke Denpasar, rupanya itu tidak lengkap gitu. Saya yakin akan dapat ke Denpasar. Oleh karena itu ini perlu satu atensi yang luar biasa ya untuk memberikan rasa aman dan nyaman seperti yang disampaikan tadi. Memang tugas polisi itu kan pertama bagaimana polisi bisa menyajikan ya situasi yang nyaman dan aman bagi masyarakatnya, terutama dalam merayakan hari raya bagi umat Kristiani dan juga merayakan suasana Tahun Baru ini. Betul. Jadi disinilah tugas polisi yang pertama itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan, karena menjaga ketertiban dan keamanan itu sebetulnya luas sekali. Jadi ketertiban yang bisa terukur, bagaimana masyarakat itu bisa tertib, dan dengan tertibnya itu tentu setiap warga negara, setiap orang yang datang ke Bali itu merasa nyaman, perasaan. Jadi dua di sini yang harus ini. Pertama tertib, kemudian perasaan. Perasaan nyaman itu seperti apa? Perasaan nyaman itu agar tidak ada kekhawatiran. Ini yang penting. Baik, jadi untuk mengunjungi ke Bali tidak ada lagi rasa khawatir ya Prof ya, semuanya aman-aman saja. Baik Prof dan Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali untuk dialog kita sore hari ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami di program Dialog Halo Kamtibmas, dan kita juga masih bersama dengan dua narasumber kita, dengan Bapak Kapolresta Denpasar dan juga dari Prof Rai ya. Dan kita lanjutkan kembali untuk di segmen kedua ini. Tadi kita sudah mengulas sedikit mengenai tentang bagaimana persiapan dan kesiapan dari Nataru untuk tahun ini. Nah, mungkin kita akan flashback kembali bersama Pak Bambang ya. Pak, pasti ada pelajaran yang menarik dari tahun lalu dengan tahun ini, perbedaan dari kesiapan dan persiapan jelang Nataru. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mbak. Memang ada, sebenarnya tidak ada perbedaan, sama sebenarnya. Hanya memang di tahun lalu, dari 2021 ke 2022, memang kita masih dalam kondisi COVID-19 ya. Nah, kemudian level kita juga di level 3, jadi seluruh kegiatan memang ada pembatasan. Walaupun memang tahun lalu kita lihat penerbangan terbatas, namun untuk perjalanan darat sudah mulai dibuka. Kemudian untuk tingkat populasi kendaraan itu juga yang dari luar kota ini mulai dari sekitar minggu kemarin sudah ada mulai peningkatan sekitar 20%. Kemudian nanti diperkirakan akan meningkat terus sampai dengan nanti di tahun baru.
Baik, iya. Yang itu tentu kita harapkan ya Pak ya, karena kalau di tahun lalu kita kan masih yang berupaya untuk mencegah penularan COVID, tapi sekarang sudah mulai bebas ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ini memberikan ruang untuk kembali COVID lagi Pak ya, karena kan sudah bebas. Baik, tanggapan Prof bagaimana Prof untuk perbedaan tahun lalu dengan tahun ini Prof? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Pak Kapolresta tadi itu memang ada perbedaan terkait dengan masalah COVID itu ya. Kalau dulu kan masih agak rawan lah gitu, jadi orang berpergian agak gimana ya berpikir lah. Betul. Sekarang dengan sudah menurunnya COVID-19 walaupun masih ada begitu, tentu akan banyak orang ya merasa rindu akan keluar gitu. Jadi euforianya saya sudah yakin terasa, itu ya Pak. euforianya sudah luar biasa. Pasti yakin, saya yakin itu pasti akan banyak, jauh akan lebih banyak dari tahun lalu. Dan itu buktinya sudah apa ya, penerbangan udah banyak datang, kemudian kendaraan-kendaraan pribadi sudah booking hotel rasanya sudah mulai meningkat. Ini satu indikator sudah banyak sekali yang akan datang ke sini. Oleh karena itu, bagaimana kita menyiapkan suasana yang aman dan nyaman ini? Sebetulnya Bali ini kan kecil gitu, didatangi oleh banyak orang. Kalau kita tidak siap rasa aman dan nyaman tadi itu, Terlalu penuh. Iya, terlalu penuh. Jadi kita bagaimana kita menyajikan suasana supaya yang datang tamu-tamu maupun orang Bali sendiri ya, kedatangan tamu itu sebetulnya kan itu berkah ya, syukur gitu. Tetapi jangan mendatangkan kekhawatiran juga dari penduduk Bali sendiri gitu. Nah, inilah. Kekhawatiran Prof seperti apa Prof? Ya, bisa jadi begini, kalau misalnya datang gitu, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan COVID lagi, itu pertama. Kedua, mudah-mudahan kedatangan orang-orang yang lain itu kan tidak semuanya ingin berwisata gitu. Ada orang-orang yang ingin memanfaatkan suasana-suasana tertentu untuk berbuat yang tidak baik, katakanlah seperti misalnya apakah itu kejahatan, apakah itu serangan, mohon maaf ini teroris dan lain sebagainya. Nah, inilah yang perlu bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran tadi itu. Nah, rasa kekhawatiran itu bisa dijamin gitu dengan keamanan tadi. Jadi sistem pengamanannya di tempat-tempat yang memang sesuai dengan pemetaan kerawanan-kerawanan itu pasti sudah diperhitungkan semua. Jadi saya yakin itu sudah diperhitungkan semua, sehingga rasa kekhawatiran itu supaya tidak terjadilah. Karena untuk rasa aman itu sebetulnya ada dua ya. Jadi tertib begitu, walaupun banyak yang datang, tetapi lalu lintas tertib, kemudian tetap mengikuti peraturan. Tempat-tempat wisata tertib, tempat-tempat keramaian tertib, semua itu terukur ya. Nah, kemudian yang kedua itu perasaan. Jadi perasaan itu kita pertama tidak khawatir. Jadi tidak khawatir akan ada sesuatu, walaupun ramai, walaupun banyak orang, tapi kita tidak khawatir. Nah, oleh karena itu bagaimana tetap misalnya menjaga prokes ya, protokol kesehatan itu tetap juga kita himbau, kemudian rasa aman dari suasana kejahatan gitu tetap juga. Nah, sehingga tidak ada kekhawatiran tadi itu. Baik, tetap sama-sama saling waspada juga ya Prof. Iya, itu yang penting kuncinya. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof untuk ulasannya. Nah, kembali ke Pak Kapolres sesuai dengan apa yang menjadi kekhawatiran dari Prof dan mungkin sudah mewakili dari masyarakat juga ini ya Pak ya. Nah, bagaimana nanti yang disiapkan dari pihak Bapak terkait dari bagaimana untuk mencegah kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak diinginkan? Terima kasih, Mbak. Jadi untuk nanti di kegiatan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, khususnya di Polresta Denpasar, kita sudah mempersiapkan sistem pengamanan yang sampaikan tadi. Kita sudah menyiapkan 889 personil. Itu kita menggunakan sepertiga kekuatan, dan nantinya juga kami akan di-backup oleh Polda Bali nantinya. Kemudian dari 849 ini kami membagi menjadi 10 pospam dan posyan. Nah, sehingga nanti kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, utama baik itu di pemukiman, tempat rawan macet, kemudian tempat rawan tindak pidana, maupun di tempat destinasi wisata. Itu kita ada 3 posyan, yaitu ada di Kute, kemudian di Pelabuhan Benoa, kemudian ada terminal. Kemudian dari sisanya itu kita ada pospam. Nah, di sana untuk posyan kita nantinya tetap bersinergi, Mbak. Kita bersinergi, baik itu dari Polri, dari TNI, kemudian dari Dishub,
kemudian dari unsur Satpol PP dan beberapa unsur in-kind lainnya yang partisipan kepada kita, dan utamanya yang ada di ciri khas dari Bali ini adalah utamanya pecalang. Iya, baik. Nah, Jadi pasti itu mereka juga membantu menjadi semuanya. salah satu pedoman untuk sinerginya ya Betul Pak ya. sekali. Iya, Iya. baik. Nah, selain dari itu Pak, apalagi yang menjadi boleh dibilang kekhawatiran? Kalau tahun lalu kita kan bergerak mengenai tentang pandemi ya Pak ya, berusaha untuk tidak ada yang terserang ataupun melonjaknya dari kasus ini. Nah, kalau untuk di tahun ini lebih kekhawatirannya apa itu Pak? Tetap, jadi ada dua hal yang utamanya terkait dengan di tempat-tempat destinasi wisata utamanya nanti ya. Iya. Yang pertama tempat Natal di gereja-gereja kita lakukan pengamanan, kemudian di destinasi wisata nantinya juga, dan beberapa tempat keramaian lainnya. Iya. Utamanya yang biasa menjadi tempat nantinya di peralihan tahun baru. Ada 2 event besar nanti kemungkinan ada di Kute dan ada di GWK, dan ada beberapa di lapangan termasuk lapangan Puputan. Kemudian terkait dengan peletakan personil atau penempatan personil secara sinergi nanti kan sudah ada semuanya. Iya. Kita tempatkan pospam dan posyan. Kemudian terkait dengan penyebaran COVID-19, COVID-19, ini Tunggare kami sampaikan di per hari ini, itu kita hanya pertambahan, ya masih ada tapi hanya 6. Baik. 6 itu kami bagi, 3 ada di wilayah Kota Denpasar, Iya. kemudian yang 3 lagi di Kute dan Kute Selatan. Setidaknya masih bisa diatasi ya Pak ya. Ya, dalam artian Nanti masih bisa diatasi. kita bersama-sama gitu. Ya, baik. bersama-sama kita saling mengawasi, Iya. bersama-sama kita saling menjaga. Nanti barang siapa yang sudah merasa sudah COVID, langsung segera Lebih baik isolasi diri. Isolasi diri Iya, sendiri, baik. gitu. Jangan menunggu untuk suruh diisolasikan ya. Iya, Prof. Ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolres untuk persiapan dan kesiapannya seperti apa. Tim sudah disiapkan, pos penjagaan sudah, personil juga sudah ya Pak ya, sudah lengkap sekali. Nah, kalau dari Prof sendiri apa yang masih kira-kira yang mesti dipersiapkan? Sinerginya juga sudah dijelaskan tadi Prof, terkait dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan termasuk pecalang juga. Luar biasa sekali, semua sudah disiapkan. Iya, betul. Jadi kalau kita masalah keamanan itu tidak bisa bergerak sendiri ya. Saya rasa polisi sendiri itu tidak mungkin akan bisa melakukan tanpa dukungan dari masyarakat. Ini sangat penting sekali. Jadi masyarakat juga harus ikut aktif dalam mewujudkan rasa aman, tentram, sehingga masyarakat tidak khawatir gitu. Kemudian di samping hal-hal seperti itu, pemetaan tadi itu memang sudah ada ilmunya di kepolisian, itu saya yakin gitu. Kalau secara teoritik, ya di dalam ilmu kriminologi itu ada istilahnya tepian kejahatan, artinya daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya satu kejahatan. Di daerah-daerah yang ramai misalnya itu kejahatan-kejahatan pasti lebih rawan dari daerah-daerah yang sepi. Begitu juga daerah perkotaan dengan daerah pedesaan pasti akan jauh lebih rawan dari daerah-daerah yang tidak begitu ramai. Sehingga ada istilah kejahatan perkotaan. Nah, jadi di sini kejahatan itu saya yakin pasti akan ada gitu. Cuma bagaimana kita menekan itu. Kejahatan tidak mungkin akan bisa hilang. Oleh karena itu kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional itu tetap menjadi atensi, dan kejahatan-kejahatan modern juga tetap menjadi atensi. Begitu juga kejahatan-kejahatan yang lain yang terkait dengan adanya rasa khawatir COVID-19 itu pasti akan menjadi perhatian juga. Begitu juga kejahatan-kejahatan yang saya katakan tadi itu, pengamanan terutama di tempat-tempat ibadah itu. Ini sangat-sangat amat penting. Betul. Karena pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, begitu juga dari dulu ya, sering kejadian pada saat-saat yang memang melakukan acara-acara seperti itu. Apalagi jumlah dari tempat-tempat acara yang disampaikan tadi itu cukup banyak, 100 sekian itu. Nah, ini memerlukan atensi yang luar biasa juga itu. Iya. Saya rasa sudah ilmunya sudah ada di kepolisian, saya yakin. Iya, itu. baik. Mungkin Baik untuk terbuka maupun tertutup itu pasti sudah. Iya, baik Prof dan Pak Bambang, mungkin kita pertegas lagi nanti di segmen ketiga ya terkait apa saja yang harus kita kesiapannya, karena apalagi untuk kejahatan kan kita bagi dua, yang konvensional dan modern juga ya. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik
Baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda sudah masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen ketiga untuk sore hari ini. Nah, tadi sudah dijelaskan dari Prof-nya terkait dari untuk keamanan sendiri kita juga harus waspada terkait terjadinya kejahatan yang bersifat konvensional ataupun modern. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dipertegas lagi dari Pak Kapolres, silakan Pak terkait untuk penjelasannya mengenai tentang kejahatan-kejahatan seperti apa yang pada umumnya biasanya yang rentan terjadi di Nataru. Ya, terima kasih Mbak. Kami akan menjelaskan dari yang paling rawan dulu yang kita ketahui. Yang pertama, antisipasi terhadap terorisme, ancaman. Utamanya kita dari Polri, utamanya Polresta Denpasar, kami selalu bersinergi, koordinasi, baik itu dengan Polda, kemudian dengan Densus 88, kemudian dengan BIN, kemudian dengan beberapa instansi lainnya utamanya. Kami melakukan beberapa upaya pencegahan. Di mana kita sudah laksanakan sama seperti G20 kemarin, kami laksanakan bersama-sama dengan si Pandu Bradat. Nah, di sana ada Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian ada Bendesa Adat dan ada Pecalang dan sebagainya, Linmas. Kita mendatakan di tiap-tiap sudut tempat non permanen utamanya. Jadi kita mendatakan kembali penduduk-penduduk yang datang untuk mencegah. Kemudian kami juga nantinya akan fokus kepada pelaksanaan kegiatan penyuluhan juga kepada masyarakat terkait bagaimana jika ada orang yang dicurigai dan sebagainya, kemudian wajib lapor dan sebagainya. Kemudian juga kita selalu berkoordinasi dengan instansi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, beberapa kejahatan yang menjelang tahun baru ya utamanya, yaitu kejahatan-kejahatan yang utamanya narkoba ini. Nah, ini Astungkare berkat doa dari masyarakat semuanya, itu kami di awal bulan ini sudah, ya sebenarnya kami sudah berhasil, tapi ini juga suatu warning juga pada masyarakat. Kami sudah berhasil mengamankan di bulan ini itu 1 kilogram sabu, kemudian 2.000 butir ekstasi, dan kemudian 30, hampir 40.000, 39.000 sekian, itu pil koplo. Atau obat tanpa izin edar. Itu semuanya dari keterangan tersangka itu disiapkan di tahun baru. Sehingga ini kita sama-sama harus waspada semuanya. Makanya kita bersama-sama si Pandu Bradat juga kita bisa mencegah hal ini. Kemudian untuk kejahatan lainnya konvensional, di beberapa waktu lalu kami sudah mengungkap beberapa kejahatan konvensional, baik itu curas-curas dan beberapa kejahatan lainnya. Itu kami ada di beberapa secara serentak semuanya. Terakhir kami sudah mengungkap beberapa kejahatan, ada DPO, ada beberapa pelaku, dan kita melakukan tindakan tegas terhadap mereka. Karena mereka mencoba melawan petugas maupun mereka residivis. Nah, kemudian dari beberapa kejahatan lainnya, di tempat-tempat orang utamanya disampaikan dari Prof tadi, di tempat-tempat keramaian kita akan memberikan pengamanan. Saya sampaikan tadi kita ada pospam dan posyan utamanya, yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan pospam dan posyan ini itu bisa menjadi misalnya sesuatu bisa melapor ke pospam dan posyan, dan kita juga sudah membuka ini laporan secara terbuka, itu namanya lapor Pak Kapolresta, itu sudah ada. Baik, jadi sekarang masyarakat juga tentunya bisa lebih cepat untuk melakukan laporan ya Pak, betul, seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Ya, saya ingin meminta tanggapan dari Prof langsung terkait apa yang sudah ditegaskan tadi dari Pak Kapolres terkait dari kejahatan-kejahatan yang tentunya biasanya paling sering terjadi di tingkat pertama itu seperti biasa terorisme ya Pak ya. Kemudian lanjutkan juga dengan pesta narkoba. Silakan Pak Prof. Ya, memang kejahatan-kejahatan yang dijelaskan tadi itu perlu mendapat perhatian khusus ya. Pertama mengenai teroris, apalagi ini polisi diincar terus ini aduh luar biasa ini. Dan itu kejahatan itu kan kejahatan yang di hidden crime, jadi kejahatan yang sangat terselubung, memang sulit sekali mendeteksi itu, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Kemudian yang kedua ini narkoba ini memang kita perang melawan narkoba sejak tahun 76 itu dengan undang-undang narkoba, tapi kita tidak pernah memenangkan perang itu. Justru lonjakan-lonjakan itu terus terjadi. Nah, inilah yang menjadi tantangan luar biasa bagi bangsa kita ya, yang sangat menjadi perhatian bagi kita semua. 1, teroris, 2, narkoba, kemudian korupsi gitu. Jadi ada 3 yang sangat perlu menjadi perhatian itu. Di samping itu ada kejahatan-kejahatan konvensional. Biasanya kejahatan konvensional ini kalau secara teoritik itu mengalami peningkatan menjelang hari-hari raya dan
hari-hari besar, tahun baru, dan itu secara teoritik. Nah, sekarang saya tidak tahu, mungkin ada perubahan paradigma, tidak terlalu banyak peningkatannya. Nah, inilah yang menjadi perhatian juga. Nah, kerawanan-kerawanan tadi juga sudah disampaikan di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang rawan, terutama di daerah-daerah wisata yang sulit juga untuk mendeteksi mereka-mereka terlalu banyak orang. Nah, ini pasti sudah disiapkan metodenya. Saya dengar tadi itu dengan kerjasama masyarakat, ada satu lembaga yang namanya Sipandu Bradat, ya, di sistem pengamanan terpadu berbasis adat. Nah, ini di Bali ini kan adatnya kuat. Nah, mari kita manfaatkan adat kita itu melalui lembaga Sipandu Bradat ini. Kalau ini bisa efektif, saya yakin itu sudah luar biasa itu. Cuma peran serta masyarakatnya kita perlu tumbuhkan, kita perlu aktifkan. Biasanya kan masyarakatnya agak tidak begitu perhatian terhadap hal-hal seperti itu. Kalau kita bisa tumbuhkan, kita aktifkan peran serta masyarakat itu, saya yakin sinergi antara lembaga formal dan non formal dalam bentuk Sipandu Bradat ini bisa berjalan dengan baik. Prof, mungkin bisa diberikan edukasi seperti apa yang masyarakat seharusnya paham jelang Nataru seperti saat ini, Prof? Karena biasanya kan beberapa selalu kecolongan terkait mungkin tidak sengaja ternyata terorisme mungkin sembunyi di suatu tempat atau bagaimana. Mungkin kita sebagai masyarakat peka dalam hal seperti apa seharusnya, Prof? Ya, itu perhatian kita itu harus pada hal-hal yang tadi disampaikan mengenai misalnya teroris. Nah, ini kalau di desa adat ada yang aneh-aneh gitu ya, mungkin perlu diteliti atau dilaporkan segera supaya bisa dipantau begitulah. Kita tidak boleh langsung menangani begitu saja gitu, supaya ada pemantauan lah. Sehingga peran serta masyarakat dalam hal ini untuk melaporkan hal-hal seperti itu. Kalau polisi kan tidak mungkin sejauh itu masuk ke dalam desa adat begitu misalnya. Hanya warga adat lah yang lebih tahu akan situasi dan kondisi terhadap orang-orang di lingkungannya itu. Kemudian masalah narkoba. Masalah narkoba ini sebetulnya sudah ada perdanya bagaimana memfasilitasi pencegahan di tingkat masyarakat, khususnya di desa adat itu sudah ada. Ini saja perlu diaktifkan. Kita banyak punya peraturan tapi implementasinya kadang-kadang lemah. Baik. Dan ini kelemahan ini ada pada kita sendiri, masyarakat kurang perhatian, kurang ngeh gitu. Sehingga sudah terjadi baru kita ngeh gitu. Baru kita baru memahaminya. Ya, memahami. Jadi sebaiknya pencegahan lebih penting dari kejadian itu setelah kejadian itu. Sangat penting. Pak Bambang, ada yang ingin ditambahkan Pak Bambang terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof? Jadi betul sekali apa yang disampaikan Profesor. Jadi memang kita harus lebih mengedepankan pencegahan. Makanya tadi kami sampaikan bahwa kami mengedepankan peran Sipandu Bradat. Di sana ada Babin Kamtibmas, mereka mengetahui betul itu siapa warga Banjar mana gitu. Begitupun Babinsa bersama Babinsa. Begitupun bersama-sama dengan Linmas, dengan kepala desa adatnya, dan beberapa dari Linmas dan Pecalang semuanya. Jadi memang betul-betul membuat suatu sistem yang nantinya ini menjadi selain menjadi pengamanan tingkat dasar juga menjadi deteksi dini yang paling dini, apa yang disampaikan Prof tadi. Jadi apa yang terjadi itu yang bisa disampaikan kepada pimpinan dan kemudian nanti ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu. Baik. Jadi tentunya apa yang sudah disampaikan termasuk juga sinergi. Ini juga kalau sinerginya sudah bagus dari masyarakat pun dukungannya juga sama harus bagus. Betul, ya Pak ya Prof ya. Nah, nanti kita juga masih ada di segmen terakhir. Kita akan ulas lebih lanjut lagi, lebih lengkap lagi di segmen terakhir terkait dari topik kita situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar dan pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Baik pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami. Kita sudah memasuki di segmen terakhir ya, dan di segmen terakhir ini kembali akan dijelaskan kembali terkait dari poin-poin penting yang tentunya kita bahas selama kurang lebih 1 jam tadi ya, terkait situasi Kamtibmas wilayah hukum Polresta Denpasar dan terkait dari pengamanan Hari Natal dan Tahun Baru 2023. Ya mungkin Pak Bambang ingin menjelaskan terkait bagaimana nanti yang paling penting yang disiapkan masyarakat seperti apa, kemudian dari pihak Bapak juga seperti apa, silakan Pak.
Terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama terkait dengan kesiapan dalam waktu dekat ini, Nataru. Jadi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita akan menyiapkan beberapa pengamanan di titik-titik di 119 gereja nantinya. Kemudian kami juga akan melakukan kegiatan sterilisasi. Kami minta bantuan dari Satuan Brimopolda Bali. Nantinya melakukan sterilisasi mengenai alat-alat yang digunakan oleh Satuan Brimob, dan kemudian setelah itu kita melakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Di sana diletakkan pos-pam di sana nanti. Ya. Kemudian setelah Natal kita menghadapi tahun baru, kita menyiapkan ada 13 destinasi yang sudah kita data yang kira-kira akan didatangi oleh wisatawan baik lokal maupun wisatawan asing mancanegara. Nanti kita akan siapkan pos PAM di sana juga. Kita menempatkan personil untuk pengamanan. Kemudian selain itu kita juga akan memberikan kelancaran di simpul-simpul, utamanya di juga tempat-tempat pembelanjaan selain wisata. Iya. Kemudian terkait hal itu khusus di malam tahun baru nantinya pasti akan ada titik-titik kumpul yang saya sampaikan tadi. Ada yang 2 titik yang besar. Yang pertama ada di Kute. Baik. Kita akan melakukan penutupan di sana. Jadi kita istilahkan sana istilahnya free night lah, Iya. apa nanti. Penutupan nanti dimulai dari jam berapa, Pak? Kita masih ada pembahasan, jadi mungkin akan tutup sekitar sore, Ya. pukul 3 atau pukul 2, kita belum sampai dengan nanti dini hari. Itu daerah Kute, dan nanti disiapkan dari 5 titik terkait parkir. Jadi nanti disiapkan parkir, kemudian nanti bisa berjalan untuk ke lokasi Kute. Kemudian termasuk di Legian dan sebagainya itu. Iya. Kemudian nanti juga kita akan melakukan rekayasa arus, itu ada di GWK nantinya, itu dari mulai Simpang Kampus sampai nanti di Nirmala, Simpang Nirmala depan. Iya. GWK itu akan kita berlakukan satu arah, namun untuk waktunya kita masih melihat situasi perkembangan nanti jumlah kendaraan ya. Iya. Kemudian yang paling terakhir utamanya nanti kita mulai malam ini mungkin ada festival ini ya, Iya. di Denpasar, di Denpasar. Puputan. Itu juga sama, kita akan melakukan rekayasa lantas jika nanti eskalasi kendaraan naik, sehingga nantinya benar-benar masyarakat bisa menikmati betul festival dengan aman, nyaman. Iya, dengan tenang. Tenang dan Iya, sebagainya. baik. Tanpa ada Kurang pikiran lebih. yang aneh-aneh nanti setelah menonton inginnya ke sana hiburan, tetapi malah ada pikiran yang aneh. Iya. Nah, Ya, seperti baik. Ada itu. lagi Bapak yang ingin disiapkan ataupun yang disampaikan lagi? Kurang lebih seperti itu persiapan dari kita. Iya. Dan besok mulai tertanggal besok kita melaksanakan kegiatan untuk apel bersama ya besok ya. Dan hari ini tadi saya melaksanakan kegiatan pengecekan. Ya. Pengecekan yaitu terkait dengan sarana prasarana yang akan disiapkan nantinya. Besok kita melakukan gelar pasukan bersama, dan dimulainya nanti operasi Lilin Agung Iya. tahun 2022, di mana nantinya akan melakukan pengamanan di Natal dan Tahun Baru 2023. Iya, dan tentunya ini juga menjadi doa kita bersama, semoga semuanya dilancarkan ya Bapak ya, Amin. tanpa kekurangan Iya. apapun. Baik, saya mau minta tanggapan dari Prof, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mau ingin memberikan imbauan, masukan ataupun sebagainya. Prof, silakan Prof. Saya rasa apa yang disampaikan tadi itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi ada satu sistem yang, kalau itu mohon maaf karena saya orang teoritik ya, jadi Iya. aturannya seperti apa gitu. Jadi ini sudah direncanakan seperti itu, kemudian personalianya, jadi struktur hukumnya itu, personilnya itu sudah ditugaskan di beberapa tempat, kemudian sarana dan prasarananya juga sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir ini adalah masyarakat sendiri. Baik. Jadi sekarang bagaimana masyarakat ini dengan persiapan-persiapan dari pihak pemerintah, khususnya polisi seperti itu, ini mau tidak mau kita harus dukung semua persiapan-persiapan dari kepolisian itu, Iya. demi untuk rasa aman, nyaman, dan tidak ada kekhawatiran gitu. Iya. Terutama dalam tahun baru misalnya, jangan sampai masyarakat membuat onar sendiri gitu, banyak yang mabuk sehingga mengganggu kepentingan yang lain. Mari kita nikmati tahun baru ini secara gembira begitu, tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Jadi kalau teorinya itu kan, teorinya semua orang ingin hidup bebas, ini sudah Iya. pasti. Tetapi bagaimana kita supaya kita menikmati kebebasan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Betul. Jadi seperti tadi itu,
ya aturannya seperti apa, sudah ada personalianya, sarana prasarana sudah, kita nikmati aja apa yang sudah ada itu. Jadi masyarakat, mari kita sama-sama kita menikmati tahun baru tanpa rasa kekhawatiran, saya rasa itu. Iya, baik. Jaminan sudah ada tadi itu. Iya, semuanya Ya, sudah kita dibahas ya Pak ya, untuk sudah, jaminan pasti. untuk keamanannya. Perencanaannya semuanya. sudah sangat-sangat matang, saya yakin. Iya. Ya. Baik, nah Pak Bambang kita masih punya ada waktu kurang lebih sekitar 6 menitan. Nah ini terkait dari himbauan ataupun anjuran yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Bali TV yang sudah menyaksikan tayangan kita ini seperti apa Pak? Nah, terima kasih. Ya tentunya Mbak, harapan dari saya selaku yang berada di bidang keamanan, kami mengharapkan jadi apa yang disampaikan Prof tadi bukan hanya peran Polri, hanya bukan peran Polri dan TNI, bukan hanya peran Polri dan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, bukan hanya Polri dengan desa adat, calang, linmas, tidak. Tetapi kami mengharapkan betul peran serta masyarakat. Karena masyarakat adalah yang paling mengetahui betul situasi wilayah yang ada di tempat masing-masing, tempat tinggal. Sehingga nantinya apabila masyarakat bisa membuat atau menyampaikan hal tentang satu, tadi terkait, mungkin sampaikan Prof, kok ada gelagat pendatang baru Yang mencurigakan. yang mencurigakan dan sebagainya. Tolong segera disampaikan di Babinsa, Kamtibmas, utamanya di forum si Pandu berada tadi. Kemudian masyarakat juga bisa ikut mensosialisasikan. Sosialisasikan apa? Terkait dengan, kita harus sama-sama kalau berkendaraan di tahun nanti ini, mari kita pakai helm bersama-sama. Betul. Kita tunjukkan kepada utamanya wisatawan asing ya. Mereka harus kita tunjukkan pakai helm untuk keselamatan siapa. Kan begitu. Kita harus memberikan contoh yang baik, utamanya begitu bagi pengendara, utamanya kendaraan bermotor. Mobil juga pakai seat belt. Kemudian menggunakan jalan dengan sopan, santun dan baik. Karena kita orang timur juga kan. Baik. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh dalam pada saat turis datang, kita memberikan contoh yang baik, utamanya juga dalam berkomunikasi. Dalam artian berkomunikasi ini kita tidak menimbulkan saling salah komunikasi di antara kita sendiri. Salah paham lah istilahnya. Salah paham yang kemudian akhirnya membuat permasalahan, dan justru permasalahan muncul dari masyarakat itu. Jangan. Tapi kita sama-sama menahan, kita berikan contoh kepada ya utamanya kepada wisatawan lah. Karena benar-benar aset kita ini wisatawan. Begitu saya sangat senang. Begitu tambah ramai tambah senang. Dan pasti juga kenapa saya fokus kepada di jalan, selain di terorisme, ancaman, itu karena memang nanti jumlah kendaraan, selain disampaikan Prof tadi, selain dari udara, yang datang dari menggunakan pesawat, juga banyak yang menggunakan kendaraan yang darat, yang dari Jawa, dari Nusa, semuanya masuk ke sini. Nah nantinya juga peningkatan itu akan cukup banyak, akan cukup meningkat. Kita sudah ada 20%, mungkin bisa meningkat lebih terus. Dan nantinya juga bisa sama-sama sosialisasi. Kita sama-sama ikut, paham dan memahami bahwa situasi sudah padat, mari kita ikut bersama-sama. Sama-sama, kita sabar, kita gunakan jalan ini. Nantinya kita juga akan berikan sosialisasi melalui nanti setelah kita jadiin, kita bikin sosialisasi. Contoh di Kute nanti di mana yang kita tutup, jalurnya mana. Nah seperti itu. Kita juga memberikan nanti sosialisasi, ikut masyarakat, ikut sosialisasi kepada wisatawan. Ada begini, wisatawan lokal maupun luar negeri loh ya. Ada seperti ini, pembatasan seperti ini. Mari kita. Jadi kami harapan besar saya, mari kita bersama-sama, dan saya yakin dan percaya di Bali ini luar biasa masyarakatnya. Ya, masyarakatnya sungguh ramah, sungguh baik, dan sungguh welcome. Sehingga dengan begitu kita bersama-sama bergandengan tangan, baik itu dari Polri, dari TNI, dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari semua instansi terkait, ada dari BPBD, kemudian dari Satpol, dan dari desa adat, maupun dari beberapa termasuk beliau, profesor dari beberapa pengamat hukum nih. Betul. Jadi kita bisa memberikan dukungan bersama-sama, kita guyup rukun, kita menjaga Bali yang sudah sangat luar biasa mendapat ujian kemarin G20, kita bisa nantinya di tahun baru kita benar-benar bisa aman. berjalan, merasa bersama, sudah semakin ramai, semakin apa, dan Bali menjadi pulih
seperti dulu kala. Iya, baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan ini tentunya menjadi PR kita bersama, tentu harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Prof juga. Nah, terkait bagaimana untuk mengatasi situasi keamanan Nataru ini, kita harus bersama-sama termasuk dari masyarakat pun juga harus ikut membaur bekerja sama ya dan mengurangi tentunya hal-hal yang tidak diinginkan. Prof, untuk Profnya ada ingin lagi yang disampaikan sebelum saya tutup untuk sore hari ini, Prof? Ya, saya rasa mari kita waspadalah semua Iya, itu, terutama pada saat-saat perayaan hari tahun baru itu kita tertib hukum sajalah kalau keluar pakai helm dan lain sebagainya. Ikuti aturan. Kemudian jangan Iya. mabuk dan apalagi menimbulkan keonaran itu, aduh kita hindari itu. Baik. Ya. Iya, baik. Dan tentunya ini juga harus didengarkan ya, karena biasanya kita sudah tahu ada hukum, tetapi ternyata tidak dilaksanakan, ya dibiarkan begitu saja ya. Iya, baik. Terima kasih pemirsa Bali TV, terima kasih sekali untuk wawasannya dan edukasinya dari apa yang sudah disampaikan Pak Kapolres, kemudian Pak Prof juga sudah hadir studio Bali TV, sudah banyak memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana untuk pengamanan situasi Kamtipmas Wilayah Hukum Polresta Denpasar untuk jelang Nataru tahun 2023 ini. Baik, akhir kata saya Rais Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.